A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Air zam-zam selalu diisi ulang. Tajam tapi tak bertulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya yang namanya lisan. Lisan ini adalah mulut yang dia banyak sekali fungsinya. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan menggunakan lisan ini untuk menggapainya. Sebagaimana ketika kita meminta orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan, maka kita akan menyampaikannya dengan lisan kita. Ketika kita ingin berdoa sama Allah, meminta sesuatu, maka kita akan berucap dengan lisan kita. Ketika kita ingin anak kita melakukan apa yang kita inginkan, kita akan berucap dengan lisan kita. Sehingga lisan ini benar-benar sebuah sarana yang Allah berikan yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Tapi jangan sampai lisan ini menjadi lisan yang kalau kata orang barat atau dalam sebuah pepatah, mulutmu harimaumu. Lisan kita adalah binatang buas. Kita tahu bagaimana seekor harimau. Dia buas, dia tak jinak, dia bisa menerkam mangsanya kapan saja. Dan mulut juga bisa seperti itu. Ia bisa menjadi macan yang akan menerkam diri kita. Kenapa? Karena lisan kita, kata-kata kita yang keluar dari diri kita kepada orang lain, itu bisa membuat ia setajam silet. Kalau di dalam dalam acara di televisi, maka dia lisan ini setajam silet. Dia lebih tajam dari itu, dari sekedar pisau biasa, tapi dia seperti silet yang mana kecil tapi dia benar-benar bisa mengiris. Nah, lisan ini lebih daripada itu, teman-teman. Karena dia bukan menggores luarnya, tapi dalamnya tergores. Banyak orang yang gara-gara lisan bisa menjauh dari seseorang. Yang karena lisan dia bisa merangkul semakin sayang. Karena lisan ia bisa buas seperti binatang. Karena lisan ia bisa menjadi brutal seperti orang yang tak kenal. Itulah fenomena lisan, teman-teman. Oleh karenanya, yuk kita coba disikapi dengan baik. Karena lisan kita ini adalah lisan yang Allah berikan yang bisa kita gunakan untuk hal yang baik. Bilal bin Rabah memanfaatkan lisan ini untuk memanggil orang-orang sholat. Ketika orang datang ke masjid, sholat berjamaah, Bilal bin Rabah karena lisannya ia mendapatkan cipratan pahala. Orang yang melakukan sholat mengalir kepadanya. Orang tua mengajarkan anak membaca Al-Fatihah ketika kecil. Ketika selama hidupnya dia membaca Al-Fatihah karena wasilah dari lisan orang tuanya, maka orang tua ini akan selalu mendapatkan pahala dari apa yang dibacakan oleh anaknya. Guru yang mengajarkan anak muridnya membaca Al-Quran, berkata baik kepada siapapun, terutama kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan cipratan amal kebaikan dari muridnya selama ia melaksanakannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua yang hari ini menyimak bisa menjadi hamba-hamba yang Allah perbaiki lisannya. Mulutnya senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, mengucap kebaikan, mengingatkan saudaranya. Sehingga orang lain bisa melakukan kebaikan atas dasar lisan kita. Bukan kebalikannya, menjadi keburukan buat kita karena ucapan-ucapan kita yang kotor. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.